Welcome back to my channel, Oksen. Kali ini gue pengen ngelanjutin requestan dari subscriber gue, yaitu rakit PC. Di sini gue lagi di tempat Mr. Gombel, dia ada PC yang diberantakin sama dia. Nah, sebenarnya gue juga ngebantuin sih berantakin. Oke, lanjut kita masuk videonya. Oke, di sini udah ada banyak peralatan. Gue bakal ngenalin satu persatu dahulu alat-alatnya. Berikut alat-alatnya yaitu motherboard. Ini merupakan komponen utama dari sebuah komputer. Fungsinya untuk sebagai dudukan dari semua komponen, baik prosesor, terus ada RAM, soket USB, PCI dan lain sebagainya. Di sini komponen utama, semua komponen dipasang, jadi ini merupakan komponen utama dari komputer. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer itu sendiri. Fungsinya sebagai otak dari komputer itu untuk mengelola data yang dikirim oleh yang diperintahkan oleh manusia atau firmware. Selanjutnya di sini ada RAM yang berguna untuk menyimpan data sementara untuk memproses sebuah data pada komputer. Tipe-tipe RAM itu ada beberapa, ada DDR1, 2, dan 3, dan yang terbaru sekarang ini DDR4. Di sini menggunakan DDR2 karena komputer lama. Kita lanjut. Nah, ini merupakan hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data permanen pada komputer. Jadi video-video kalian disimpan di alat ini. Ada juga tipe baru yaitu SSD yang fungsinya lebih kompleks, cuman harganya lebih mahal dan ukurannya lebih tipis. Untuk kecepatan lebih cepat SSD. Ini karena kita menggunakan komputer lama, jadi kita menggunakan hard disk ini aja. Nah, ini juga komponen tidak kalah penting, yaitu heatsink, berguna untuk mendinginkan prosesor ketika sedang bekerja. Kan nggak mungkin ketika prosesor panas kita kipas-kipasin. Nah, di sini fungsinya kipas dan heatsink itu. Nah, ini dia komponen penting juga. Dia fungsinya sebagai pensuplai daya. Kita sambut ialah power supply. Tipe-tipe power supply sangat banyak. Di sini kita menggunakan power supply tipe HP yang ukurannya kira-kira kalau nggak salah 350 watt kalau nggak salah. Soketnya ada lumayan banyak. Nah, ini dia soket-soketnya. Jadi kadang ada yang beda juga tipe soketnya. Hanya saja karena ini masuknya power supply universal, jadi tetap masuk kok di hampir semua ini motherboard. Nah, ini dia komponen yang waktu dahulu itu sangat penting untuk menyimpan data pada sebuah disk. Kenapa penting? Waktu dulu kita belum ada flash disk, kan ketika ada pun harga flash disk masih selangit. Nah, ini mungkin kalian ada yang jarang lihatnya karena di komputer-komputer sekarang komponen ini jarang dipasang karena ini hanya komponen tambahan untuk membantu ketika install ulang ataupun lain sebagainya. Nah, ini dia merupakan floppy disk. Dulu komponen ini paling diminati karena hampir sama kayak DVD atau VCD, dia fungsinya untuk menyimpan data. Bentuk penyimpanannya sih beda dari yang lain karena ukurannya besar. Dan kalau nggak salah paling gede itu ukuran 32 MB, biasanya untuk menyimpan beberapa foto. Nah, ini merupakan komponen penting untuk membaca data pada hard disk. Ini merupakan kabel SATA. Biasanya ya ada dalam komputer. Dia fungsinya untuk menghubungkan antara motherboard dan juga hard disk dengan kecepatan tinggi. Oke, baik, kita masuk sesi perakitan. Tadi kan kita sudah mengenal komponen-komponen yang ada di komputer. Ya, mungkin ada beberapa komponen tambahan yang mungkin kalian sendiri jarang lihat, beda lagi.
Oke, lanjut. Nah, di sini kita sediakan casing. Ingat, gak mungkin kita bikin telanjang bulat ini komputer. Jadi kita pakai casing. Di sini casing biasanya udah ada beberapa komponen yang udah dipasang di casing, baik ini audio dan lain sebagainya. Untuk power, bukan power, dia tombol on off pada komputer. Dan biasanya di sini udah ada, untuk mungkin casing-casing yang lain nggak ada ini apa, nggak ada fan ini. Tapi ini karena komputer lama biasanya udah ada fan bawaan. Nah, kita untuk pertama ini kita pasang power supply terlebih dahulu supaya enak. Oh ya, untuk pemasangan nih ingat di sini ada mur. Ini ada mur di sini. Ini pemasangan mur pada power supply hanya 4 biasanya. Yang 4 sih. Oke. Oke, selanjutnya kita mau pasang motherboard. Ini dia, atau papan induk. Nah, ini ingat nih, di sini ada, kalau nggak salah di sini ada panel biasanya. Nah, ini juga ada penempatan mur-murnya di sini. Jadi perhatiin juga di lubang-lubang ini. Selanjutnya kita mau pasang prosesor. Ingat, perhatikan di ujung sini dan konektor ini. Biasanya di sini ada tanda. Nah, di sini biasanya ada tanda di ujung-ujung sini. Karena kita pakai Pentium, nih perhatikan di ujung sini. Kita buka, ini tekan, geser ke kanan, angkat. Mungkin untuk beberapa tipe prosesor beda. Nah, kita lepas ini pelindungnya, kita pasang. Perhatikan, hati-hati ini apa, ini jangan sampai jatuh ke atas ini karena bisa patah semua. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini kecil, hati-hati pasangnya. Nggak perlu ditekan ya, karena kalau udah pas pasti bakal masuk sendiri. Nah, selanjutnya kita akan pasang pendingin. Di sini murnya ada 4. Perhatiin murnya dan perhatiin juga lokasi kabel ini, soketnya. Nih biasanya buat daya untuk kipas. Ada juga pendingin yang tinggal tekan gini, ada yang pakai mur, tergantung tipenya. Seharusnya tadi kita olesi pasta di antara ini prosesor dan pendingin. Fungsinya untuk mengantarkan panas dari prosesor ke pendingin ini. Lanjut, selanjutnya kita pasang
Ingat tadi RAM. Ingat di sini ada ini apa? Perhatikan ini bagian ini. Ini kan DDR2. Biasanya DDR2 itu dia di tengah sini. Kalau DDR3 di sini. Biasanya agak ke pinggir dikit. Jadi itu yang diperhatiin ketika pasang. Nah, ini kalau gini bisa masuk, tapi kalau gini dia bakal nggak masuk di bagian ini. Oke, pasang, tekan ujung kanan kiri bersamaan. Nah, sampai klik ini masuk, klik kanan kiri pengunci. Nah, selanjutnya kita pasang harddisk. Kalau yang ini tinggal slot, kalau yang lain mungkin dikasih mur. Nah, di sini kita pasang 2 harddisk bawaannya. Bisa aja cuma 1. Nah, gampang kan? Jadi untuk harddisk sebenarnya bisa hanya 1, cuman di sini karena punya teman kita ini ada 2, jadi kita pasang dua-duanya. Kemudian kita ingin pasang SATA. Perhatikan ini konektor di sini bentuk L kan? Nah, perhatikan juga konektor di sini L kan? Jadi kita pasangnya sesuaikan. Seharusnya ini kalau udah pas langsung tekan. Nah, di harddisk juga sama, perhatikan. Nah, yang bagian kecil sini ini tinggal stop. Nah, selanjutnya kita pasang dayanya. Oh no. Nah, perhatikan juga sama, kita pakai yang ini. Ada 2 tipe, 1 seperti ini, 1 seperti ini. Karena harddisk sekarang menggunakan tipenya ini, jadi kita pakai yang ini. Selanjutnya kita pasang power supply pada motherboard. Nah, perhatikan di sini konektor ini, pin ini nih, sama di sini. Jadi kita tinggal ini tekan kanan kirinya, selesai masuk. Selanjutnya kita pasang flop disk. Ini karena dari awal juga sebenarnya ini nggak dipasang sih flop disknya. Flop disk itu pasang dari depan, dari depan sini. Ini sengaja saya berdiriin ya, karena supaya gampang pasang ini. Ini sama aja seperti yang itu, tinggal slot. Dan sekalian kita pasang DVD. Oh, salah. Ini tinggal klik besar. Nah, sekarang kita mau pasang bagian audio sama USB. Ini kita cari konektor yang bentuknya hampir sama kayak ini. Dia ada di mana ya? Nah, di sini ada konektor audio juga. Ini USB, ini audio. Bentuknya beda. Dia ada di sini, di ujung biasanya, atau pokoknya cari aja. Kita pasang panel. Ada yang mungkin ada yang kesusahan pasang panel. Bisa kalian coba testing ketika ingin menghidupkan di sini. Di sini kalian shortkan di salah satu panel ini. Atau baca saja di sini yang power on,
terus ini apa reset dan lain sebagainya. Karena kita sudah kayak gini, tinggal slot aja. Kita sudah selesai untuk merakit. Untuk tutorial rakit hanya seperti itu. Untuk testing hidup ini merupakan komputer mati ya, punya dari Mr. Gombel. Ini yang rusak itu motherboardnya, jadi agak susah juga. Saya bilang tadi kan motherboard itu komponen utama, jadi kalau motherboard itu rusak ataupun komponen ya yang lain juga rusak, itu akan berpengaruh pada komputer. Sekian dan terima kasih. Ngomong-ngomong, ini pasti dipercepat sama lu. Iya, Pasti lu silent juga nih kayaknya, atau mungkin enggak? baru udah berkata jadi sadap. Jer, gue masukin screen zoom pada. Jadi ini gue flash. Yang ini taruh di belakang. Iya, serius. Suara-suara ini ketika kaget. Oh, di videonya bagus suaranya nih. Di videonya berkat ya yang barusan, bodo amat.